Teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Sehat Mas Bobi? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, izin saya mulai sesi di siang hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk Mas Aidil, Mas Bobi, Mas Ari, dan juga Mas Gemi atas waktunya di siang hari ini. Nggak kerasa ini adalah pertemuan kita yang ketiga, di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang target perusahaan dan juga KPI tentang gimana sih kita bisa mengimplementasikan sebuah target perusahaan yang turun ke divisi hingga turun ke masing-masing karyawan dan harapannya bisa menjadi sebuah target yang terukur untuk performance kinerja masing-masing. Wah, Mas Gemi lagi di kantor nih, Mas. Mas Gemi bareng sama Inframe bareng Mas Ari ya? Ya, ya. Oke, siap. Oke, langsung aja kalau gitu. Di materi hari ini kita akan belajar tadi tentang target perusahaan dan KPI karyawan. Ini adalah beberapa topik yang akan kita pelajari di siang hari ini. Dari teman-teman nanti kalau misalnya ada yang bingung atau mau menyampaikan insight, boleh banget di-share ya di sesi ini. Nah, sebelum saya mulai ke slide berikutnya, dari teman-teman ada nggak sih yang pernah punya KPI di pekerjaannya? Boleh dijawab ya, teman-teman secara bergantian. Dari Mas Bobi dulu nih mungkin. KPI biasanya kaitannya erat sama HR gitu, karena ke performance pekerjaan. Dari Mas Bobi selama bekerja, pernah nggak Mas dapat KPI? Ya, kalau story sih, kalau KPI sih dulu kan karena bidangnya sales, kita lihat dari target penjualannya, absensi. Sama absensi, berarti Ya, dua aspek yang dinilai ya Mas? ya kalau dulu sebelum di sini. Oke, kaitannya KPI-nya itu apa, Mas? Maksudnya akan berpengaruh ke gaji kah, ke bonus, atau apa biasanya? Dulu ke gaji dari Oke, perusahaannya itu. oke, berarti dinilai setiap bulan gitu ya? Ya, Oke. Kalau Mas Gemi, Mas Ari, pernah nggak Mas saat bekerja itu dapat KPI atau punya KPI? Iya, eh, kalau saya mah dari awal pertama kali kerja itu belum pernah ada kerjaan yang ngasih saya KPI. Oke, Iya, ya, berarti selama ini saat bekerja, itu jenis tanggung jawab yang dikasih biasanya hanya lisan atau email atau gimana, Mas? iya, lisan aja dijelaskan eh, tanggung jawabnya itu apa, pekerjaannya apa saja, bla bla bla. Udah sejauh itu Mhm. aja sih Mbak. Tapi kalau untuk targetnya itu nggak ada, KPI itu nggak ada. Oke, oke. Kalau dari Mas Gemi? Kalau saya Mbak, saya juga sama sih Mbak, saya belum pernah dapat KPI secara langsung gitu, semuanya by lisan gitu Mbak. Kayak pekerjaan-pekerjaannya apa dan target yang mau dicapainya apa itu by lisan gitu. Oke, oke. Berarti, teman-teman semua di sini belum pernah untuk merasakan bekerja yang dapat, KPI gitu ya di masing-masing role-nya untuk direview secara berkala agar nanti tahu performance-nya bagus atau enggak. Oke, kita akan mulai tentang mengapa sih menyusun target itu penting pada suatu perusahaan. Nah, menyusun target pada perusahaan itu adalah sebagai langkah strategis yang sangat krusial untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Alasannya ya tentu untuk pencapaian tujuan strategis, efisiensi dan konsistensi,
pengembangan jangka panjang dan tentunya mengukur keberhasilan. Karena kita nggak akan tahu kita nih berhasil nggak sih dalam menjalankan pekerjaan kita di divisi kita kalau kita nggak tahu targetnya apa. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari teman-teman tahu nggak target perusahaan saat ini apa? Boleh dijawab Mas Bobi, Mas Ari, ataupun Mas Gemi? Menurut teman-teman, target perusahaan di Berani Bisnis saat ini, itu tuh apa sih yang teman-teman mungkin definisikan gitu? Ya, kalau sepengetahuan saya ya Mbak, yang pasti dengan berkembangnya perusahaan Berani Bisnis itu kita berharap bisa membantu banyak orang, terutama para UMKM supaya mereka bisa lebih mengembangkan usahanya, lebih sukses usahanya, lebih maju usahanya. Oke, selain itu ada lagi nggak Mas? Mungkin kalau dari Yang saya ya, ya boleh. ingin menjawab mungkin nanti ke depannya targetnya itu lebih dari 4 brand yang sekarang sudah ada. Oke, menurut Mas Bobi nanti targetnya adalah ngebangun brand-brand lain gitu ya, di luar 4 brand Tuh, yang di udah ada? luar brand bisnis mungkin ya, Mbak. Oke, oke. Hmm. Sampaikan teman-teman, target perusahaan saat ini itu apa sih? Pasti supaya perusahaan itu bisa lebih berkembang dari saat ini juga itu Mbak, salah satunya juga sih tambahan jawaban saya. Oke, thank you Mas Bobi. Nah, jadi yang teman-teman jawab itu sebenarnya udah benar, tapi masih kurang spesifik. Kenapa kurang spesifik? Karena tadi, yang dijawab untuk membantu pertumbuhan UMKM itu Mas Ari ya? Atau Mas Gemi? Membantu pertumbuhan UMKM. Nah, membantu pertumbuhan UMKM itu adalah masuk ke salah satu visinya Berani Bisnis gitu. Nah, itu benar sih disebut dengan target perusahaan. Tapi kalau ditanya lebih spesifik lagi tentang target perusahaan saat ini di tahun ini itu apa sih gitu. Nah, mungkin teman-teman langkah paling awal gitu ya, terutama untuk divisi sales biasanya teman-teman harus tahu nih, setiap bulan target perusahaan kita itu tuh harus dapat omset berapa sih? Itu dulu yang harus diketahui gitu. Kenapa? Karena target omset itu sangat berpengaruh tentang gimana nanti perusahaan bisa berkembang, gimana perusahaan udah siap bangun brand baru atau belum, gimana perusahaan bisa membantu UMKM, itu tuh titik utamanya biasanya nggak jauh-jauh dari finansialnya. Dan finansialnya bisa diukur fit, terus berapa banyak sih training yang harus dibuat setiap bulannya dari masing-masing brand, itu yang disebut dengan target. Jadi target itu wajib sifatnya bisa diukur dengan angka, gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi nih, teman-teman tahu nggak target omset per bulan itu berapa? Ya, untuk omset ya Mbak, itu setiap brandnya itu beda-beda. Itu beda-beda, ada masing-masing lagi. Oke, Mas Gemi berarti tahu Mas target masing-masing brand ya? Ya, iya Mbak, terutama yang online itu ada targetnya gitu Mbak. Oke, ada targetnya tapi Mas Gemi sebagai SPV yang mengontrol leads yang masuk, terus closing, itu apakah tahu angka untuk masing-masing brandnya berapa?
Kalau untuk ya Mbak, jadi kalau untuk saat ini tuh kan yang berjalan 3 brand ya Mbak ya, Sekolah Seller, brand ekspor Mm-mm. impor, dan Akademi Profit. Mm. Untuk target yang via Zoom-nya itu 150 juta per bulan. Mm-mm. Untuk brand ekspor impor 600 juta sebulan. Untuk Akademi Profit 100 juta sebulan Mbak. Oke, oke, thank you Mas Gemi. Ya, jadi kenapa saya di awal nanya tentang teman-teman tahu nggak sih angka targetnya itu berapa gitu? Karena ini nanti akan masuk ke gimana kita bisa membentuk si target perusahaan secara tersusun, terus turun ke divisi hingga turun ke KPI karyawan. Thank you teman-teman atas jawabannya semua. Nah, target yang dirancang membantu leader dalam merancang strategi yang tepat dan efektif. Tadi di awal saya berkali-kali nanya, tahu nggak teman-teman target perusahaannya saat ini apa? Terus target omsetnya berapa? Target per brand itu berapa? Itu agar teman-teman bisa tahu cara untuk mengatur masing-masing strateginya itu tuh gimana sih cara handling saat megang brand A, brand B, brand C itu pasti sangat berbeda. Nah, that's why teman-teman perlu tahu dulu nih targetnya itu apa gitu. Nah, jadi harapannya nanti di sesi kali ini kita bisa sama-sama merancang untuk membentuk target yang terstruktur gitu. Nah, ini adalah salah satu kerangka kerja untuk kita mengukur kinerja atau performance perusahaan. Ada namanya balance scorecard. Nah, balance scorecard ini kerangka kerja yang digunakan organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Jadi namanya perusahaan tentu nggak hanya harus ngejar finansial aja, tapi ada hal-hal lain yang harus diukur dan harus dijaga keseimbangannya agar bisa berjalan dengan baik. Nah, selain finansial yang paling utama, itu tuh ada aspek lainnya yang harus dijaga yaitu customer atau konsumen, learning and growth, dan juga internal proses. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu untuk masing-masing aspeknya itu apa aja. Yang pertama, finansial. Di suatu target perusahaan, kita harus bisa memastikan apakah strategi dan aktivitas perusahaan berkontribusi pada nilai finansial atau bisa ngasih dampak langsung ke keuangan. Nah, ini tujuan utamanya bisa menilai sejauh mana perusahaan bisa menciptakan nilai ekonomi bagi si pemegang saham ataupun owner bisnis itu sendiri. Jadi, biasanya aspek-aspek yang dilihat dalam finansial itu tuh untuk ningkatin profit, ngurangin biaya ops, ningkatin efisiensi penggunaan sumber daya, baik aset ataupun karyawannya produktivitasnya masih bisa ditingkatin nggak nih agar finansial kita bisa terjaga. Nah, KPI yang biasanya itu relevan ke finansial adalah tentang omset, laba. Kalau untuk HR mungkin cost per hire, ROI dari pelatihan atau training, rasio biaya SDM, atau labor cost, itu biasanya yang kaitannya KPI yang nyangkut ke finansial. Jadi setiap bulan itu harusnya perusahaan tuh bisa diukur tingkat keseimbangan dari masing-masing 4 aspek yang tadi, itu tuh nilainya seimbang semua atau enggak. Jadi kalau misalnya diibaratkan dari 100%, harusnya finansial ini kalau dia bagus semua, dia dapat porsi 25%, customer 25%, learning and growth 25%, dan si internal process 25%. Sehingga ketika di total itu semuanya dapat 100%. Jadi bisa jadi alarm juga nih kalau misalnya ada satu aspek yang ternyata kurang dari 25%. Apa yang masih kurang dari situ. Nah, selanjutnya balance scorecard untuk customer. Ini adalah tentang sejauh mana perusahaan memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan. Definisi pelanggan ini apakah harus selalu pelanggan di luar? Nggak harus ternyata. Karena tujuan utamanya menilai persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan, baik pelanggan eksternal, itu yang beli produk kita,
ataupun pelanggan internal, karyawan. Jadi kalau dari HR nih, HR itu kan biasanya nggak langsung berkaitan sama customer di luar ya. Nah, customer-nya HR itu tuh ternyata karyawan di dalam itu sendiri. Sehingga contoh tujuan strategisnya tuh biasanya meningkatkan kepuasan pelanggan eksternal, internal, memperkuat loyalitas pelanggan. Jadi diukur sejauh mana sih pelanggan kita tuh loyal sama kita, mau beli membership kita gitu misalnya. Terus contoh KPI-nya Customer Satisfaction Index yang diukur secara langsung ke pelanggan, terus NPS ini juga diukur langsung. Dan untuk HR itu biasanya ada Employee Satisfaction Score. Jadi kalau misalnya nih Mas Gemi mau tahu member kita ternyata udah banyak banget, misal member ada 6.000 gitu, kemarin kita sempat bahas. Dari 6.000 itu coba deh kita ukur NPS-nya tuh berapa sih? NPS itu Net Promoter Score, untuk ngitung seberapa banyak dari 6.000 member kita itu mau merekomendasikan kita ke orang lain. Artinya dia benar-benar puas banget sama service kita, sama produk kita orang lain. Nah, itu bisa diukur jika nilainya X% misalnya, itu berarti brand kita makin baik nih di mata pelanggan kayak gitu. Nah, dari HR juga sama. Kalau HR biasanya bikin pengukuran untuk internal. Jadi semua karyawan itu ngisi survei untuk HR bisa tahu karyawan nih happy nggak sih kerja di sini? Atau dari karyawan ada feedback atau enggak? Dan kalau dihitung secara skor menurut karyawan, kerja di sini tuh nilainya berapa sih? Nah, yang kayak gitu itu bisa diukur untuk tahu balance scorecard-nya customer kayak gimana. Selanjutnya, balance scorecard internal proses. Ini adalah tentang proses yang harus dijalankan dengan baik agar bisa memberikan nilai bagi pelanggan dan mencapai tujuan finansial. Tujuan utamanya mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses inti organisasi dari operasional hingga inovasi, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kualitas hasil kerja, memperbaiki sistem dan SOP, dan contoh KPI-nya bagi HR seperti time to hire, kalau kita mau nyari karyawan, idealnya itu maksimal 1 bulan agar proses internalnya terjaga. Terus proses penilaian kinerja selesai tepat waktu, tingkat kesalahan administrasi itu kalau bisa seminim mungkin, terus SOP bisa dijalankan dengan konsisten, atau mungkin Mas Ari nih yang tugasnya di desain gitu. Desain itu erat kaitannya sama balance scorecard-nya internal proses, karena mesti menjaga proses dari request desain sampai selesai itu waktunya tuh on time. Kalau misal waktunya nggak on time, itu akan sangat berpengaruh nanti ke strateginya, misal SPV nih mau ngeblast info tentang training terbaru dan kita harus dapat leads-nya segera dan sebagainya kayak gitu. Jadi internal proses itu tentang gimana sih proses sistem kerja kita di dalam itu tuh SOP-nya udah sesuai atau belum, waktunya udah standar atau belum, atau ada yang telat. Nah, itu akan sangat berpengaruh dengan si internal prosesnya. Terakhir, balance scorecard tentang learning and growth. Ini tentang apakah perusahaan dan karyawannya memiliki kapasitas untuk berkembang dan berinovasi di masa depan. Tujuan utamanya untuk menilai kesiapan sumber daya manusia, informasi, dan juga budaya organisasi untuk mendukung strategi jangka panjang. Ini kaitannya erat sama proses belajar di internal, proses belajar internal dan juga SDM. Jadi pilar utamanya itu tentang sumber daya manusia, terus ketersediaan teknologi, data, dan sistem untuk kerjanya, dan juga culture atau budaya. Contoh KPI-nya biasanya rata-rata jam pelatihan per karyawan itu dalam sebulan minimal X, terus engagement score, leadership pipeline, atau misalnya HR itu wajib punya activity
baru ke karyawan sebulan sekali untuk bisa membantu pertumbuhan si karyawan-karyawan kita di internal gitu. Teman ada yang mau ditanya? Dari Mas Bobi nih, dari HR, udah mulai kebayang belum Mas maksudnya balance scorecard itu seperti apa? Mungkin penilaian ya dari satu orang itu untuk mencari nilai diri dari yang bersangkutan, Mbak ya. Nah, Jadi ketahuan. jadi kalau untuk penilaian masing-masing orang itu sebenarnya lebih ke KPI ya Mas yang di bawah. Tapi kalau balance scorecard itu tuh gabungan KPI yang ada di semua karyawan di perusahaan, terus dikelompokin dia masuk ke balance scorecard apa KPI-nya. Terus nanti akan diakumulasikan BSC perusahaan itu nilainya jadi berapa. Oke. Kayak gitu. Nah, contohnya mungkin biar nggak bingung kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, ini mumpung kita akan memulai tahun baru di beberapa bulan lagi, kurang lebih 1,5 bulan lagi, kita akan masuk ke tahun 2026. Idealnya perusahaan itu tuh punya matriks target yang ditulis, tapi ini biasanya yang boleh ngakses gitu ya, hanya di level owner, leader, kayak gitu sih. Ini nggak sampai ke karyawan, karena datanya juga biasanya konfidensial gitu. Nah, di sini biasanya setiap divisi wajib untuk nulisin matriks-matriks target apa aja yang wajib banget diukur, karena itu penting banget buat divisi tersebut. Nah, nanti dari setiap matriks ini akan ditulis kaitan BSC-nya itu kemana. Apakah misal revenue, kalau menurut teman-teman revenue itu BSC-nya financial, customer, internal process, atau learning and growth? Menurut Mas Bobi, revenue itu BSC-nya apa, Mas? Masuknya ke apa ya? Ini kayak angka ini. Kali ya. Kita nggak perlu ke angka dulu, tapi matriks atau KPI-nya. Kalau KPI atau matriks target tentang revenue, itu kan tentang keuangan. Artinya BSC-nya tadi nih, yang ada 4 ini. Financial. Oke. Ini berarti financial. Jadi kita perlu untuk ngedefine masing-masing matriksnya itu apa, agar nanti bisa ketahuan secara otomatis setiap data bulanannya kita isi untuk masing-masing KPI, akhirnya perusahaan kita tuh BSC-nya kayak gimana. Harapannya nanti akan jadi kayak gini, jadi tracker otomatis gitu. Nah, lanjut Mas Bobi. Kalau margin itu masuknya ke BSC apa, Mas? Menurut Mas Bobi, margin atau laba perusahaan? Finance juga ya? Finance juga, betul. Nah, jadi kurang lebih gambarannya gitu Mas Bobi. Setiap matriks ini harus di-define itu masuknya ke BSC mana. Sehingga nanti kita bisa ngukur perusahaan kita itu bulan ke bulan akan dapat nilai BSC-nya tuh berapa untuk melihat keseimbangan keseluruhan dari aspek perusahaan itu bagus atau enggak. Nah, mungkin saya sambil jelasin ini dulu. Thank you Mas Bobi untuk jawabannya. Jadi biasanya menjelang akhir tahun perusahaan itu udah wajib banget ngedefine target tahun depan seperti apa. Nah, target tahun depan yang paling utama biasanya yang nomor 1 tuh revenue dulu.
revenue atau omset gitu. Mungkin di sini ditulis omset biar lebih jelas. Nah, kayak tadi misal Mas Gemi nge-share target omset tiap brand itu tuh biasanya beda-beda Mbak, nggak sama gitu. Nah, berarti omset ini bisa di-breakdown omset misalnya academy seller, omset omset brandnya apalagi Mas Gemi, punten, saya lupa. Ya, Mbak, ada sekolah seller, Sekolah seller, oh Academy Profit ya. ya Academy Profit, brand ekspor import. Omset berani ekspor impor. Satu lagi 1 miliar bisnis training, Mbak. 1 MBT. MBT. Nah, misal kayak gini. Nah, nanti Mas Gemi ini berkewajiban untuk ngedefine nih. Mungkin nanti diskusi bareng Pak Aidil tiap bulan di 2026 bulan ke bulan gimana sih kita mau naikin omset kita gitu. Jadi biasanya nggak stabil aja gitu, diharapkan dari awal tahun sampai akhir tahun tiap brand itu memiliki kenaikan omset misalnya. Nah itu akan di-define bulan ke bulannya berapa, ditulis angka omsetnya, lalu nanti di sini bisa di total. Musim depan saya diekspektasikan untuk bisa menghasilkan omset X gitu. Nah ini nggak wajib untuk diisi sekarang, tapi sebagai gambaran kayak gitu ya Mas Gemi. Jadi Mas Gemi dari SPV gitu yang mengatur untuk nanti harus dapat omset berapa, itu bisa didiskusikan bareng Pak Aidil. Jadi strateginya Mas Gemi juga bisa berkembang bulan ke bulan gitu, nggak stagnan. Nah, terus margin dari keseluruhan brand idealnya berapa misal kalau mau diukur. Terus biaya marketing juga kalau mau diukur per brand itu bisa banget. Marketing. Nah, divisi marketing ini divisinya Mas Ari yang perlu juga untuk nge-define biasanya di marketing yang bisa diukur itu apa aja sih gitu. Nah, coba Mas Ari, kalau menurut Mas Ari untuk bisa masuk ke matriks yang ada di sini untuk ngelihat matriks perusahaan, kalau dari marketing yang diukur biasanya apa aja, Mas? Halo. Dari ini hitungannya angka atau gimana nih Mbak? Karena kalau dari konten sendiri. Nah, kita coba tulis nama matriksnya dulu kali ya. Sebelum kita nulis targetnya itu biasanya apa, nanti saya kasih tahu. Ini saya hapus dulu semua. Oke. Apa aja Mas kalau menurut Mas Ari? Misal. Pertama mungkin dari ini ya, dari jumlah produksi konten yang terlebih dahulu. Oke. Kemudian kalau misalkan nanti ya untuk sosial medianya, ini nanti dilihat dari bagaimana jumlah viewers, like, dan komennya. Sama jumlah share juga dibagikan. Oke.
Apalagi Mas Ari? Kalau ini terkait konten, terus selain konten, apalagi yang biasanya dari marketing? Hmm. Kalau untuk apa namanya, untuk marketingnya beriklannya sendiri saya kurang begitu paham ya Mbak ya, jadi nggak bisa Hmm. cerita banyak juga. Oh, Nah, karena oke. kan di sini juga untuk tim marketing tuh ada lagi Ya, digital oke. marketing orangnya itu. Oke, digital marketing harusnya nanti juga ada sendiri ya, Mas ya. Hmm. Jadi bisa ngasih matriks yang lebih spesifik tentang digital marketingnya. Kayak gitu Iya, ya, Mas Ari? iya. Oke. Nah, kalau untuk produksi konten, viewers, like, comment, sama share, itu biasanya bisa ditentukan dengan number, angka. Jadi, jumlah produksi konten. Nah, ini bisa didiskusikan sama Pak Aidil. Jumlah produksi konten, idealnya tiap bulan itu saya harus produksi berapa. Misal, dari tiap brand itu mesti ada 10 per minggu. Berarti kalau dari punya 4 brand, itu harus ada per minggu misalnya jadi 40. Berarti dalam sebulan, itu idealnya ada 160 konten gitu misal. Itu hanya misal ya Mas. Jadi ditulis 160 di sini. Terus kalau berdasarkan, data target perusahaan pengen brand baru, sehingga jumlah kontennya nanti harus nambah. Nah, itu nanti bisa ditulis di tengah-tengah, misal jadi 200, kayak gitu. Jadi di-define pakai angka gitu, Mas. Terus viewers, kalau idealnya satu konten itu menghasilkan view sekian gitu untuk konten reels misal. Kalau ada 5 konten reels dalam 1 minggu, itu berarti harus berapa dikalikan dengan total brand dan untuk sebulan. Nah, itu nanti ditulis angkanya berapa. Kurang lebih seperti itu, Mas Ari, gambarannya. Cukup jelaskah, Mas? Ya, jelas Mbak. Oke. Nah, biasanya kalau di sosmed juga ada engagement rate dari setiap postingan sih, Mas Ari. Tahu nggak, Mas? Iya tahu Mbak. Iya. Nah, itu juga biasanya wajib masuk ke matriksnya marketing sih. Jadi untuk mengetahui rata-rata dari kontennya Mas Ari yang diupload ke sosmed per bulan itu engagement rate-nya berapa dan bisa ketahuan tiap bulan jadinya naik atau enggak. Gitu. Misal ditargetkan rata-rata engagement rate per bulan nilainya 9. Berarti di sini tulis 9 semua. Nah, itu untuk marketing. Untuk sales, kaitannya biasanya tentang mengelola leads, closing rate, service rating, respond time, dan kelengkapan data customer yang diukur biasanya by persentase. Kalau dari Mas Gemi, menurut menurut Mas Gemi, closing rate yang baik dari total leads itu idealnya berapa, Mas? Misal kalau mau dibikin buat target 2026. Ini closing rate gimana maksudnya Mbak? Per bulan berarti ya? Closing rate per bulan, jadi closing rate itu sebenarnya bisa dihitung per Kalau hari. sekarang sih ngitung closing rate so far hanya setiap pada saat event aja sih Mbak. Oke, yang dihitung saat ada event aja ya. Betul. Oke, nah misal nanti mau dihitung dari closing rate WhatsApp gitu Mas, ini kan udah ada datanya ya. Ya. Nah, misal closing rate WhatsApp berapa, terus closing rate event berapa, itu bisa dibuat ya Mas Gemi. Oh, oke. Nah Mbak kalau idealnya tuh closing rate itu di angka berapa persen ya? Satu hari atau satu minggunya tuh? Jadi angka target itu mau harian, mingguan, sama bulanan itu dilihatnya sama aja Mas. Jadi contoh,
menurut Mas Gemi, closing rate yang baik itu minimal banget 70%. Ibaratnya kalau dalam satu hari ada 10 chat yang masuk, harusnya 7 akan melakukan pembayaran. Nah, nanti tinggal dikali aja, berarti kalau di mingguan tetap 70% juga, cuman jumlah leads-nya berarti dikali 7 misalnya. Jadi ada 10 gitu, jadi 70 leads. Berarti yang harus ke-convert itu adalah 49 yang melakukan pembayaran. Tapi untuk angka persennya itu nggak bergerak, Mas. Mau dilihat harian, mingguan, atau bulanan, tetap persentasenya sesuai yang ditargetin. Gitu. Contoh nih ya, di 1 November. Tambahan mungkin Mbak, untuk closing rate. Ya, untuk closing rate, mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi, boleh Mas, silakan Mas Ari. Ya, jadi kalau untuk closing rate di kita, untuk WhatsApp, untuk closing rate WhatsApp itu ada leads yang masuk gitu ya, dalam 1 bulan itu, karena kita udah ada sistem, itu tanpa CS gitu ya, by system aja itu udah nyampe 60%. Oke. Jadi kalau misalkan nanti ada CS nih, diharapkan tentunya lebih bisa di angka 70% ke atas gitu. Terus kalau untuk closing rate member, yang dimana peran itu nanti akan lebih banyak dari si pembicara ya atau mentor, mungkin di angka 20 atau 30% kayaknya untuk closing rate-nya. Oke, thank you Mas Ari untuk tambahannya. Jadi kalau sekarang ngitung closing rate WhatsApp itu ada sistemnya, Mas? Ya, jadi kita kan untuk leads yang masuk itu pakai order online ya. Jadi udah ketahuan tuh mereka yang ketika daftar langsung bayar. Nah, mereka yang daftar langsung bayar itu sejauh ini udah 60%, Mbak, dari data, dari semua data dalam 1 bulan itu. Jadi misalkan dalam 1 bulan ada 100 data yang masuk, 60-nya itu udah langsung otomatis bayar sendiri tanpa di follow up sama sekali. Itu di luar follow up. Oke. Nah, kayaknya bisa dikerucutin lagi hal closing rate yang sifatnya itu secara langsung dari order online, dia daftar langsung bayar, sama yang harus di follow up lagi. Biar nanti timnya Mas Gemi, tim CS, itu KPI-nya nggak bias gitu. Jadi yang dianggap KPI-nya tim Mas Gemi nih, yang nyatetin leads di sini, itu yang memang benar-benar baru masuk lewat WhatsApp yang nanya-nanya dulu gitu journey-nya. Saat ini kayak gitu atau enggak, Mas? Yang di sini. Maksudnya gimana, Mbak? Jadi kalau yang dicatat sama timnya Mas Gemi, ini yang pasti WhatsApp dulu atau yang tadi bisa aja langsung bayar gitu? Kalau yang dicatat di sini maksudnya, Mbak? Heeh. Kalau yang dicatat di sini yang langsung bayar, ini rata-rata sih langsung, yang kalau pembayaran ini rata-rata langsung bayar, Mbak. Jadi sebenarnya follow up-nya itu bukan follow up ke 1 tapi 0 harusnya. I see. Ini ya, ini yang masih miss ya. Oke. Atau ya sebenarnya bisa sih si target CS atau salesnya Mas Gemi ini dari WhatsApp atau order online, tapi nilai presentasenya harusnya dinaikin nggak 60%, karena idealnya dengan bantuan CS standar langsung daftar atau bayar itu. Ya, nah ini nanti bisa di-define Mas Gemi angkanya kira-kira yang make sense bulan ke bulan untuk 2026 itu peningkatannya bisa berapa persen gitu ya. Kalau ini Mbak, maaf Mbak. Kalau untuk yang closing rate tadi yang by WhatsApp itu kan kita udah ada sistem ya. Apakah nanti closing rate-nya dipisah gitu Mas? Disatukan dengan catatan closing rate-nya dinaikkan atau closing-nya dipisah aja antara sistem sama CAS itu? Nah, idealnya itu biar nggak bingung di awal gitu ya, disatuin Mas. Tapi standar untuk standar yang biasanya tadi tuh yang Mas Ari bilang, kalau CS itu biasanya 60%, berarti kalau yang digabung sama CS itu harusnya
bisa sampai 80%. Jadi si CS ini punya kontribusi minimal banget 20% untuk dia follow up lagi dan bisa ke-convert jadi pembayaran. Kayak gitu. Atau dari awal mau dipisah pun itu nggak masalah sih, berarti nanti yang dicatat closing rate-nya punya si sales itu yang follow up-nya minimal udah 1 kali gitu. Itu bisa dibikin rumus harusnya. Jadi nanti yang dihitung closing rate punyanya si CS hanya yang follow up-nya minimal sekali atau lebih. Itu berarti leads-nya si CS. Kalau yang nggak di follow up itu artinya yang udah datang sendiri terus langsung bayar kayak gitu. Oke Mbak, berarti tetap harus dicek, tetap harus dicek si CS juga ya, bagaimana, maksudnya ketahuan follow up atau enggaknya itu gitu, maksudnya dari hasil follow up dan enggaknya gitu ya Mbak ya. Betul. Itu kalau untuk di CS-nya. Nah, selain closing rate dari CS, sejauh ini udah punya target apa lagi Mas Gemi, Mas Ari? Gimana Mbak? Kalau saat ini tim CS itu tuh punya target spesifik lagi nggak? Misal kamu mesti bisa nge-follow up sekian kali atau kamu harus apa gitu? Target yang diberikan ke CS saat ini atau tugas kerja saat ini itu biasanya apa Mas? Kalau untuk saat ini sih tim CS masih sekedar balas-balas chat dulu aja sama konfirmasi pembayaran yang sudah bayar. Tapi kalau untuk follow up belum sampai sana. I see. Karena kan kemarin ada miss job desk-nya CS gitu Mbak. Yang kemarin itu kan rekrut CS itu jadi hanya sekedar membalas dan konfirmasi, sedangkan seharusnya jadi sales juga gitu Mbak. Makanya sekarang lagi udah mulai mau dicoba kayaknya. I see. Oke. Berarti lagi transisi ya? Ya lagi transisi Mbak. Oke. Nah, biasanya bisa diukur ini juga nih Mas, response time in minutes gitu. Berarti berapa lama biasanya berapa lama chat pertama dibales sama si CS gitu. Ini kalau teman-teman pakai aplikasi WhatsApp yang kayak pakai platform kayak Kontakku gitu, dan beberapa platform lainnya itu biasanya bisa tuh disambungin WhatsApp bisnis ke platform tersebut. Jadi secara otomatis ketahuan rata-rata si WhatsApp bisnis itu ngebales chat customer yang masuk itu rata-rata berapa menit, terus dalam 1 hari ada berapa chat yang masuk, itu bakal kehitung otomatis. Berarti kalau saat ini WhatsApp bisnisnya masih yang biasa ya di sini? Iya Mbak, masih yang biasa. I see. Ya. Kalau misalnya Kontakku ya Mbak ya? Kontakku tadi untuk platformnya ya? Iya, Kontakku atau coba cari beberapa platform lainnya sekarang kayaknya ada banyak deh. Ya, kemarin udah mempelajari Woma CRM sih, tapi belum dalam banget. Ya. Oke. Nanti coba saya bantu cek beberapa klien saya biasanya pakai apa ya Mas. Tapi ada salah satu klien pakai Kontakku, so far udah lama dan oke sih. Oke gitu. Mbak. Nah, itu jadi nanti bisa tahu tuh performance si WhatsApp bisnis nomor CS1, nomor CS2 kayak gimana. Tapi kalau misalnya bukan, itu bisa ngecek secara random, misal salah satu dalam 1 minggu Mas Gemi wajib ngecek 10 chat untuk bisa ngerekap dalam 10 chat itu rata-rata CS-nya Mas Gemi ngebalasnya jarak waktunya berapa menit gitu misal. Itu juga bisa sih dilakukan namanya. Ya. Berarti diambil kesimpulan dari sampel ya Mbak ya? Betul, random sampling. Itu juga nggak salah sih Mas, enggaknya ada pengecekan yang teratur seminggu, tapi harus ditentuin. Misal dalam seminggu ngeceknya memang wajib 10, wajib 20, kayak gitu. Mungkin dilihat dari jumlah chat yang masuk per harinya rata-rata berapa, nanti dihitung ambil berapa persennya buat jadi kesimpulan gitu kali ya Mbak? Yes, bisa kayak gitu. Nah, itu bisa pakai respon time in minutes, terus di sales juga biasanya ada service rating. Service rating ini biasanya perlu ditanya dulu sih ke customer yang lagi chatan gitu. Nanti di akhir chat
minta customer-nya rate. Seberapa Ibu puas dengan layanan kami gitu, layanan chat kami, itu bisa dihitung dengan cara kayak gitu, atau pakai form survei itu juga bisa. Terus kelengkapan data customer, ini biasanya number-nya itu langsung pakai angka 100%, karena kita harapkan semua data yang masuk ke WhatsApp itu akan masuk ke database customer kita. Misal, kalau dilakukan random sampling dan ada salah satu, maka hasilnya nanti jadi enggak 100%. Itu biasanya bisa juga tuh kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Gemi, sebagai SPV-nya sales nih yang menghasilkan omset per bulan, ada lagi nggak kira-kira matriks yang perlu ditambahkan menurut Mas Gemi? Penting banget nih biar bisa saya tahu sebagai atasan kinerja tim kayak gimana dan nanti bisa mencapai omsetnya dengan lebih mudah karena saya tahu angka tersebut. Kalau ini Mbak, kalau follow up itu masuk ke closing rate atau misal sendiri itu Mbak? Follow up itu kayak gimana Mas Ari? Ya dari data yang masuk kan belum tentu bayar semua ya. Jadi yang belum bayar ini ya kita follow up lagi setiap hari chat, apakah dengan ya setiap hari di chat atau mungkin per 3 hari di chat gitu ya, untuk supaya mereka bisa join atau bayar kelasnya gitu. Nah, itu bisa masuk ke matriks itu nggak Mbak? Masuk apa enggak? Oh, oke. Kalau itu sebenarnya masuknya ke closing rate, Ya. tetap closing rate. Tapi kalau misalnya follow up-nya mau diukur sebagai seberapa sales kita rutin, misalnya dari perusahaan menetapkan ada 3 follow up yang gitu. Jadi nanti bisa diukur seberapa banyak follow up yang dilakukan untuk customer yang nggak bayar. Nah, ya karena ini Mbak, Gitu. karena kan kita menggunakan si order line itu ya. Jadi si order line juga kita bisa follow up otomatis. Jadi kita follow up otomatis. Nah itu nanti bisa. Jadi kalau misalkan ada follow up otomatis kayak gitu kan berarti kan bukan peran si CS juga kan, karena memang sudah by system. Gitu. Jadi bisa jadi ketika tapi di follow up CS-nya pertama, tahu nggak, Mas? follow up kedua mereka bayar itu ya karena sistemnya, bukan karena CS. Tahu. Oh, oke. Berarti CS tahu dia udah dapat follow up yang otomatis ya, si customer? Ya, tahu. Oke. Ya, bisa sih Mas itu masuk ke matriks follow up-nya udah berapa, mungkin nanti targetnya bentuknya percentage gitu. Jadi matriks-matriks yang menurut teman-teman itu penting dan bakal jadi tolak ukur si angka ini nih bisa dikontrol biar nanti omset kita naik misal kayak gitu. Itu yang wajib masuk ke target sini sebenarnya. Gitu. Tapi nggak harus melulu apakah setiap kerjaan kita jadinya masuk ke target perusahaan, nggak juga. Gitu. Jadi kayak Mas Ari di marketing, menurut Mas Ari kalau produksi kontennya itu dikontrol akan bisa bantu naikin awareness. Ketika awareness-nya naik, otomatis leads yang masuk juga lebih banyak. Nah, itu berarti ya jumlah produksi konten dimasukin ke sini itu adalah hal yang benar kayak gitu. Terus kayak jumlah share, jumlah viewers dan lain-lain, ini juga akan sangat berpengaruh ke awareness nih dan ngaruh ke jumlah leads nantinya. Nah, ini masuk ke sini itu juga nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk kerjaan-kerjaan yang sifatnya misalnya rekap data harian gitu, itu kan udah jadi salah satu kewajiban yang memang harus dilakuin ya. Ya itu nggak perlu masuk ke sini gitu. Karena misalnya kayak Mas Gemi, setiap hari wajib ngerekap data harian sales. Nggak perlu dimasukin ke sini karena yang jadi tolak ukur Mas Gemi yang jauh lebih penting itu adalah gimana caranya naikin angka-angka matriks di sini nih, closing rate misal, biar omsetnya bisa naik gitu. Jadi teman-teman perlu bisa bedain mana kerjaan yang memang itu sifatnya harus masuk ke KPI atau target perusahaan, mana kerjaan yang sifatnya itu memang ya daily activity aja gitu, untuk ngejaga konsistensi kerjaannya teman-teman.
Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditambah Mas Ari, Mas Gemi untuk matrix sales? Udah sih, Mbak. Udah dulu, Mbak. Udah ya, segini dulu. Oke. Nah, Mas Bobby dari HR. Biasanya dari HR itu matriksnya ini, Mas. Ada employee training, employee engagement survey. Kalau employee training berarti berapa banyak training yang wajib diikuti oleh masing-masing orang. Misal dari HR punya budget setiap bulan 2 juta. Nah, bisa di sini tulisnya targetnya itu adalah target budget atau target berapa kali keikutsertaan karyawan ikut training. Misal minimal sebulan sekali atau sebulan 2 kali, di sini ditulisnya angka 1 atau 2 kali. Jadi tergantung dari HR mau ngasih targetnya itu by budget atau keikutsertaan. Lalu employee engagement survey, ini yang tadi saya share tentang gimana sih si HR bisa bikin survei untuk tahu karyawan nih happy atau enggak kerja di sini. Lalu employee activity, misal HR setiap bulan wajib bikin aktivitas yang seru di kantor minimal sekali. Nah, itu ditulis berarti angka targetnya nanti di sini sekali. Nah, menurut Mas Bobby, apalagi Mas matriks HR yang perlu masuk? Halo Mas Bobby. Ya, Pak. Ya. Menurut Mas Bobby, target apa lagi Mas yang perlu masuk di sini? Sementara sih masih cukup nih Mbak ya, ini dulu ya. Kalau saya kan ada training, nah ini kan growth ya, perkembangan ke depannya. Nah, jadi training, terus surveinya, engagement surveinya dia seperti apa, sama activity-nya dalam waktu 1 bulan kan ya? Iya, per bulan ini ada berapa activity? Oke, mungkin cukup sih kalau menurut saya ini dulu. Oke. Saya boleh tambahin sedikit ya Mas Bobby? Ya. Biasanya di HR itu dinilai juga turnover. Tahu nggak Mas turnover? Oke, keluar masuk karyawan. Yes. Saat karyawan resign dalam sebulan, itu ada berapa persen yang resign dari total karyawan di bulan tersebut. Nah, ini juga biasanya wajib dikontrol nih. Employee turnover. Karena kalau karyawannya keluar masuk, artinya ada yang salah dengan sistem di perusahaannya gitu. Entah ya atasannya, cara kerjanya, dan sebagainya macamnya. Jadi itu biasanya juga wajib dikontrol oleh HR agar nggak jadi sesuatu yang menghambat tadi tercapainya yang utama adalah omset perusahaan. Nah, nanti dari teman-teman bisa dilihat ulang gitu ya, di minggu depan kita akan bahas lagi dari yang teman-teman coba tanya ke Pak Aidil, tahun depan divisi saya matriksnya misalnya ini kayak gimana Pak, oke atau enggak gitu. Bisa ditanya, terus nanti balance scorecard-nya, BSC aspeknya dilengkapin di sini. Menurut teman-teman, matriksnya kalian ini masuknya ke BSC apa? Bisa jadi satu divisi punya BSC yang berbeda-beda. Itu nggak masalah. Gitu. Dan nanti BSC-nya harapannya otomatis ini nanti saya buatin rumus online-nya biar tahu nanti tiap bulan itu akan kayak gimana. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya teman-teman untuk setting targetnya nih. Apakah sudah cukup jelas? Jelas sih Mbak. Tapi mungkin berarti sekarang lebih ke fokusnya ke dari matriks ini itu masuknya ke BSC mana dulu itu dulu mungkin ya Mbak ya. Ya, pertama teman-teman coba pikirkan ulang di divisi kalian itu ada matriks yang belum masuk nggak?
gitu. Misal ada yang perlu ditambahin, silakan tambah. Kalau udah masuk semua, itu masukin BSC-nya tuh apa? BSC-nya. Lalu sekalian kalau bisa udah punya proyeksi angka targetnya mau dibikin berapa di 2026. Oke. Gitu. Dan biasanya angka target bulan ke bulan di setiap dalam 1 tahunnya gitu. Jangan kalau bisa jangan stagnan. Misal kayak omset di Januari awalnya 200 juta terus nanti di Oktober atau September itu harusnya udah 1 M misal per bulan. Nah, itu nanti teman-teman coba pikirkan menurut teman-teman kenaikan yang nggak mengganggu divisi itu berapa sih gitu. Atau memang kalau brand-nya nambah dan contoh produksi kontennya harus nambah, berarti nanti Mas Ari udah harus punya tim lagi nih yang lebih banyak biar produksi kontennya tercapai dan targetnya juga tercapai. Tapi coba dibuat dulu aja coret-coret menurut teman-teman targetnya tuh akan berapa gitu dari Januari sampai Desember landingnya ke angka berapa. Gitu. Jadi yang perlu dilengkapin tadi matriksnya kalau yang perlu tambah ditambah lagi, lalu BSC-nya dan target-target angkanya. Cukup jelas Mas Gemi, Mas Ari, dan Mas Bobi? Nah, kan kalau misalnya ngomongin target kenaikan target, berarti kan harus ada perbedaan dari sisi toolsnya juga ya, Pak ya? Nah, itu breakdown toolsnya nanti di mana itu dan seperti apa? Oh, I see. Kalau misalnya menurut Mas Gemi ada target yang signifikan gitu ya naiknya dan udah nggak bisa pakai tools manual yang Mas Gemi ngecek-ngecek sendiri gitu ya. Betul. Karena udah mulai capek nih, nggak mungkin ngeceknya jadi 100 gitu. Karena targetnya misal di September 1 miliar chat yang masuk harusnya lebih banyak. Itu harus sudah otomatis. Nah, saran saya sementara itu di tag komen dulu aja, Mas. Oke. Tandain dulu. Jadi kalau menurut Mas Gemi, ditulis saja harusnya di sini sudah pakai platform karena apa? Misalnya karena target di atas omset dari tim saya itu harus udah 2 M. Sedangkan ngecekin samplingnya nggak mungkin urusan operasional atau teknis yang makan waktu, bukan ke strategi. Sedangkan kalau omsetnya tinggi, strateginya harus banyak gitu. Pokoknya dikasih alasan yang jelas, terus di tag komen. Kayak gitu. Oke, Mbak. Jadi ini part of Mas Gemi juga menyusun strategi buat timnya Mas Gemi. Bagus banget sih tadi maksudnya Mas Gemi udah kepikiran kalau targetnya nambah nggak mungkin toolsnya masih sama gitu. Nah itu di tag komen aja dulu gitu. Jadi nanti saat present ke atasan kita juga jadi punya alasan yang jelas nih. Target yang kita mau segini, terus kenaikan tiap bulannya juga jelas, tapi kita butuh dukungan nih dari atasan atau dari perusahaan. Kita butuh budget untuk nambah platform baru. Atau kita udah butuh budget untuk nambah CS baru. Karena harapannya leads-nya makin nambah gitu. Nah, di sini sales biasanya juga mesti bisa ngasih ini Mas Gemi turunan dari kalau omsetnya 200 juta misal per bulan, leads ideal yang masuk itu berarti kalau Februari itu naik dari 100 jadi misal 150. Berarti kalau Maret naik lagi jadi 200. Nah, itu catatan estimasi leads per bulan juga biasanya perlu diukur Mas Gemi. Jadi nanti bisa coret-coret juga rata-rata leads-nya harus berapa. Karena akan ngaruh ke productivity tiap orang masih sanggup nggak megang segitu banyak leads. Atau di titik mana sih Mas Gemi udah perlu tim tambahan. Jadi kalau nanti kita udah terbiasa saat menghitung target bulanan kayak gini, kita sebagai leader itu harusnya tahu kapan kita akan nambah tim. Dan HR nggak tiba-tiba kayak, kok lu tiba-tiba minta nambah sih, udah gitu buru-buru lagi. Nah itu kan biasanya jadi kayak bingung ya. Jadi nanti takutnya dapet orang yang nggak fit. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman sendiri sebagai leader udah memproyeksikan kapan gue punya tim baru, karena targetnya segini nih, gitu. Oke,
Sampai sini clear dari teman-teman? Ada satu lagi Mbak, boleh Mbak? Boleh, silakan. Misalnya kan sekarang kita misal menentuin target dulu buat Januari nih Mbak. Pasti kan kalau target realistisnya based on performance sebelumnya kan, yang udah terrecord kan. Betul. Nah itu kira-kira ngambilnya berapa sih? Biasanya 1 tahun sih Mas. 1 tahun dari 1 tahun ya? 1 tahun terakhir. Dan dilihat 1 tahun. Jadi Mas Gemi bikin coret-coretan versi target 2026 sama result 2025. Di 2025 angka Januari, Februari, Maret itu ngelihat juga tuh kenaikannya rata-rata berapa persen per bulan gitu. Tapi biasanya dari atasan kita, maksudnya dari CEO atau business owner itu udah punya target totalan sendiri tuh, totalan omset seluruh brand berapa. Nah, itu jadi nanti bisa ditanya juga kalau dari point of view-nya Pak Aidil 2026 itu mau dapat angka omsetnya tuh berapa. Jadi ntar Mas Gemi juga bisa coret-coret versinya Mas Gemi, terus minta review beliau. Dari beliau kalau strateginya Mas Gemi kayak gini, kira-kira gimana gitu. Jadi belajar untuk menyusun strateginya juga. Oke, Mbak. Gitu. Jadi berapa nih Mas Gemi kira-kira omset 2020 M siap Mas? Waduh, amin aja dulu Mbak. Amin. Gitu ya. Jadi dilihat dulu dari historinya berapa, kenaikan yang rata-rata bisa dicapai per bulan tuh berapa. Jadi bikin angkanya juga nggak mengada-ngada lah. Tiap bulan itu jelas kenaikannya bertahap tapi bisa tercapai. Oke. Nah, ini dari sisi targetnya teman-teman. Ketika targetnya nanti udah dibuat dan sifatnya sudah fix gitu ya, nggak ada perubahan, teman-teman perlu bikin namanya result. Nah, apa sih bedanya result sama target? Kalau target, per bulan kan tadi misalnya udah semua metrik sudah diisi nih angka-angkanya. Kalau result, justru teman-teman ngisi datanya itu bulan biasanya. Contoh, di akhir Januari 2026, tanggal 31 atau 1 Februarinya, teman-teman udah harus punya angka closing data Januari itu berapa gitu. Jadi misal Mas Gemi udah ketahuan nih 1 Februari data Januari terakhir itu tuh angkanya berapa. Misal Academy Profit kemarin naik 200 kemarin dapat omset 250 juta. Terus sekolah seller 100 juta. Berani ekspor impor 800 juta. 1 MBT misal 500 juta. Setiap awal bulan teman-teman leader dari tiap divisi itu wajib ngupdate angka perolehan kalian tuh berapa di masing-masing matriks. Nah, ini biasanya tugas HR untuk ngingetin di awal bulan. Kayak, ayo Mas Gemi, Mas Ari, diupdate perolehan Januari kalian di masing-masing. Jadi, angka-angka ini diisinya ya sesuai bulan berjalan aja. Pertama, kelar tanggal Januari ya Januari, terus nanti di awal Maret ngisi data Februari, dan seterusnya. Karena harapannya nanti akan ada satu sheet lagi, tab sheet lagi, itu yang calculation final yang bisa nge-compare data result versus target itu berapa persen. Result versus target berapa persen. Jadi harapannya data ini nanti di copy-nya pas udah kelar aja sih semua targetnya. Jadi tinggal rumusnya bisa dikopas-kopas kayak gini. Nah, misal kayak gini. Jadi semua data targetnya harus dilengkapin dulu,
Resultnya diupdate per bulan, nanti otomatis Mas Gemi itu bisa ngelihat, oh Januari ternyata total omset sekian gitu. Dan begitupun matriks teman-teman yang lain. Contoh kayak HR, target employee trainingnya misal 2 kali training di Januari. Terus yang ikut hanya 1 kali ternyata. Nah, nanti di sini juga bisa dilihat persentase keberhasilannya berarti 50% kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa ngelihat secara presentase angkanya teman-teman tuh achieve atau enggak gitu. Ini lebih ke presentase mode-nya gitu sih. Kalau yang ini lebih ke angka-angkanya langsung, kalau yang ini by presentase. Jadi ada 3 file yang nanti menggambarkan matriks tahunan itu kayak gimana. Mulai dari target, pencapaian, sama final calculation achievement-nya tuh berapa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi kalau dari segi HR menunggu pengajuan dulu ya Mbak ya. Gimana Mas Bobi dari HR? Dari HR itu kan kalau misalkan ada permintaan untuk penambahan dari suatu divisi ya harus ada request dulu sih. Saya sih biasanya selama ini seperti itu. Penambahan karyawan gitu Mas? Ya baru ada di budgetingnya kan. Itu sih. Iya, kalau harapannya dengan teman-teman leader mulai nyusun di awal gini, target 1 tahun ke depan, seenggaknya dari awal leader nanti udah tahu sih Mas, kira-kira akan nambah tim dan apa aja perkiraan gitu. Untuk nambah ya, bukan replacement. Ya. Gitu. Jadi memudahkan Mas Bobi juga nih kayak, oh ternyata tahun depan nambah orangnya banyak banget karena target omsetnya memang naik 2 kali lipat, 3 kali lipat kayak gitu. Kayak gitu Mas Bobi. Ada pertanyaan dari Mas Gemi, Mas Ari? Cukup, Mbak. Ya. Tadi ada yang mau ngomong kah? Enggak ya? Oke. Sip. Kalau nggak ada, berarti tugas untuk minggu depan, semua targetnya coba mulai diisi ya teman-teman, untuk kita bahas di minggu depan. Baik, Mbak. Oke. Sip, kita lanjut ke materi. Nah, kita tadi udah belajar bahwa ternyata di setiap divisi ketika punya target KPI, terus kita udah tahu Sebentar, Mbak, maaf, Mbak. Ya. Tadi kan ada tugasnya Mbak itu di reviewnya di Kamis atau di Senin, Mbak? Kita minggu ini di hari Senin aja ya? Aman Mas, Oh, masih iya, ada waktu. Mas Gemi kayaknya mulai ini nih ya, mulai berpikir ini targetnya berapa nih omsetnya. Semangat Mas, bisa. Oke. Nah, jadi tadi ternyata kaitannya antara kita tahu divisi kita itu punya target apa, terus balance scorecard-nya akan ke aspek mana, itu akan ngebantu kita sebagai leader, kita akan tahu arah pekerjaan kita tuh akan berkembang sejauh mana juga. Harapannya seperti itu. Jadi kita bisa melihat, oh tahun depan diri saya itu akan berkembang jauh-jauh lebih baik karena targetnya pun akan nambah. Berarti misal tim saya juga akan nambah atau saya dikasih budget untuk belajar training yang lebih baik gitu biar bisa mencapai target-target yang ada. Nah, balance scorecard ini ternyata punya kaitan satu sama lain, hubungan antar aspek BSC. Mungkin kita kayak pas tahu gitu, ukur kinerjanya pakai BSC, kita masih bertanya-tanya, apa sih maksudnya BSC itu harus dijaga seimbang? Nah, ternyata kalau kita
bisa menjaga keseimbangan BSC di 4 aspek itu akan sangat berpengaruh terhadap pertama, learning and growth. Ini jika perusahaan mau berinvestasi pada pembelajaran dan pertumbuhan karyawannya, secara otomatis internal prosesnya pasti akan berubah. Proses di internal jadi lebih efisien dan inovatif. Nah, teman-teman ngerasain nggak di Berani Bisnis, misal saat Pak Aidil ngikutin teman-teman workshop atau mentoring kayak gini, ada proses yang berubah di cara kerjanya teman-teman? Pernah nggak teman-teman merasakan itu gitu? Misal abis diikutin training atau didampingi sama konsultan gitu, proses internalnya teman-teman saat melakukan pekerjaan itu jadi ada berubah. Walaupun mungkin nggak langsung banyak, tapi sudut pandang teman-teman ngelihat kerjaan atau ngelakuin step itu jadi ada yang berubah. Oke, alhamdulillah ya. Iya, Mbak. Jadi maksudnya saat diikutin workshop, diikutin training atau didampingi konsultan, teman-teman jadi ada pembelajaran baru dan secara nggak langsung ada hal baru yang jadi berubah di prosesnya. Ketika hal baru yang baik tentunya berubah, itu akan sangat berdampak ternyata untuk aspek customer-nya. Kenapa ke customer? Karena saat internal prosesnya berubah lebih baik, secara otomatis teman-teman juga akan nge-trigger sesuatu yang lebih baik lagi juga nih untuk customer. Misal, kayak tadi Mas Gemi misalnya punya visi untuk harapannya nanti closing rate naik sekian karena bisa dibantu dengan ABCD kayak gitu. Caranya juga akan diubah. Nah, otomatis customer juga akan ngerasa lebih puas dengan pelayanan yang ada di Berani Bisnis dan secara nggak langsung akan bisa berdampak pembayaran yang masuk makin banyak, otomatis kinerja finansialnya juga jadi lebih baik. Jadi ternyata BSC itu punya dampak yang kayak efek domino gitu. Ketika learning and growth-nya bagus, internal prosesnya berubah, customer-nya puas, dan otomatis uang yang kita dapat di perusahaan akan lebih banyak lagi. Harapannya seperti itu. Jadi dari HR, Mas Bobi, penting juga untuk tahu strategi bisnis perusahaan dalam tahun depan itu mau bergerak sejauh apa dan apa yang bisa disupport dari HR gitu. Ya. Kalau saat ini HR punya budget nggak Mas? Budget tahunan training kayak gitu? Belum ada, belum dirangkum sih Mbak kalau untuk hal itu. Tapi kalau untuk kayak hiring karyawan sih, saya budgeting sendiri, bikin listnya sendiri sih. Nah, saran saya kalau bisa juga ini sih Mas, dibuat apa ya, ibaratnya kayak mappingnya. Kalau perusahaan punya omset sekian, berarti budget training itu jadi berapa, budget activity jadi berapa. Karena ngaruh banget ketika si HR-nya bikin hal-hal yang sifatnya buat perkembangan karyawan, itu otomatis nanti internal prosesnya juga akan lebih baik. Oke, Mbak. Gitu. Jadi bisa disusun juga ya Mas buat 2026 ada budget outing biasanya kemana nih Mas Ari yang udah lama? Halo? Mas Ari. Mas Ari biasanya ada nggak Mas budget-budget buat karyawan jalan-jalan? Oh, itu Pak Aidil, Mbak. Oh, Pak Aidil ya. Nah, nanti harapannya dengan ada HR, itu harusnya HR bisa memproyeksikan based on omset yang masuk, Mas Bobi. Jadi employee activity, training, terus hal-hal yang bikin karyawan bisa merasa ini nih perusahaan yang bikin saya bertumbuh, yang bikin saya belajar itu bisa diambil dari omset. Misalnya X% gitu ditentukan, terus nanti programnya dibuat sama HR. Oh, kalau itu sudah ada perencanaan mungkin aplikasinya di tahun depan, Mbak. Ada beberapa sih planning yang untuk ke hal itu. Gitu. Cuman memang saya
Ideal. Oke, nanti di pertemuan ke-4 atau ke-5 kita juga akan belajar ini Mas Bobby, culture activation. Jadi tentang gimana sih kita bisa bikin program yang bisa karyawan tuh engage dan happy di perusahaan. Oke, Mbak. Oke. Lanjut, ini jadi adalah highlight proses KPI perusahaan hingga sampai ke karyawan. Yang pertama, tadi perlunya perumusan goals perusahaan yang bisa dibuat dalam bentuk balance scorecard. Yang tadi kita udah coba buat di matrix target, kurang lebih itu yang disebut dengan goals perusahaan atau target perusahaan. Nah, target perusahaan sebaiknya sebelum teman-teman mulai ngedraft sendiri, itu ditanyakan ke Pak Idil 2026 maunya seperti apa. Jadi baru nanti teman-teman mikirin strateginya, terus turun ke setiap bulan menurut teman-teman idealnya kayak gimana. Biar align gitu. Kalau dari Pak Aidil udah ngomong A, teman-teman juga bisa bikin turunannya yang sesuai. Nah, ketika goals perusahaannya sudah dibuat, teman-teman akan bisa membuat KPI karyawan. Ini kita akan merumuskan KPI karyawan yang sifatnya per orang. Jadi Mas Bobby punya KPI sendiri, Mas Gemi punya, Mas Ari punya, dan itu berbeda-beda biasanya tiap karyawan, kecuali yang role-nya sama dan levelnya sama. Contoh, CS saat ini ada berapa Mas Gemi? 1 orang atau 2 orang? Ini jadi 2, Mbak. 2 ya? Nah, CS itu biasanya kalau dia levelnya masih sama, misalnya level staff gitu atau junior, itu biasanya KPI-nya akan sama tuh 2 orang itu. Dan ada yang membedakan KPI tiap orang. Nah, terus ketika KPI-nya udah dibuat, teman-teman akan perlu untuk membuat performance dashboard. Tapi tadi dengan tools yang kita pakai di GSIT yang sebelumnya, teman-teman punya target, punya result, sama punya calculation financial, itu harapannya udah bisa menggambarkan performance dashboard-nya kalian. Lalu yang terakhir, ketika KPI dibuat, harus ada performance review atau penilaian. Karena udah capek-capek buat target, udah dikerjain, tiap bulan udah ngisi hasilnya berapa, masa nggak ada penilaian gitu. Jadi kayak kita ngapain nih buat ini gitu. Nah ini nanti harapannya ada performance review yang jelas. Biasanya dalam setahun ada 2 kali. Di tengah tahun sama akhir tahun. Jadi tengah tahun itu untuk ngecek kita atau enggak. Ini yang akan memberi nilai biasanya atasan langsung. Karena teman-teman sifatnya atasannya masih sama semua Pak Aidil, ya berarti yang akan menilai Pak Aidil. Tapi kalau untuk timnya Mas Gemi, yang nilai itu berarti Mas Gemi. Gitu. Nah, performance review biasanya akan ngaruh juga kalau nanti perusahaan mengimplementasikan, misal mengimplementasikan kayak ada sistem insentif atau bonus akhir tahun, itu biasanya bisa masuk juga nilainya yang adil dilihat dari si performance review ini. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya dari teman-teman? Cukup, Mbak, kalau dari saya. Oke. Kalau nggak ada, dilanjut. KPI itu apa sih? KPI itu adalah alat ukur untuk memantau kinerja yang relevan dengan tujuan bisnis. Jadi KPI bisa berupa target penjualan, skor kepuasan pelanggan, atau efisiensi produksi, ataupun apapun yang teman-teman ada saat ini sesuai dengan role-nya masing-masing. Sudah bisa dimulai lagi, Mbak. Oke. Udah nyala listriknya atau masih pakai tethering? Sudah oke, Mbak. Oke, sip.
Tadi terakhir sampai mana ya? Sampai sini? Ya, Nih ya, oke. Nah, jadi lanjutin yang tadi, kita kadang kalau bekerja tuh ngerasa bingung nilai pekerjaan kita udah bagus atau belum. Nah, harapannya dengan ada KPI atau target kerja yang jelas, kita tuh tahu bahwa kita atau tim kita itu kerjanya tuh udah sesuai standar atau belum. Nah, kenapa sih KPI ini penting? Yang pertama, kita bisa nge-track progres kita. Kayak kaitannya Mas Gemi gitu. Kalau udah tahu setiap bulan omsetnya harus sekian, itu jadi jelas tuh kira-kira di tanggal segini, tanggal 10 saya tuh udah dapat berapa persen ya, gimana cara saya ngejarnya, kayak gitu. Terus motivasi, tentu untuk memotivasi biar kita bertumbuh lebih baik dari tahun ke tahun saat bekerja di tempat yang sama. Terus career development. Dari point of view HR biasanya akan bisa menilai gimana sih perkembangan si karyawan ini gitu. Terus performance dan improvement ini untuk bisa ngejalanin performance yang bagus dan improvement apa yang harus dilakukan. Cara bikin KPI itu harus smart. Smart itu maksudnya yang pertama harus spesifik apa yang Anda ingin capai, harus measurable, tetapkan indikator, gunakan angka atau presentase. Nah, jadi kayak tadi saat saya tanya target perusahaan itu apa? Misal omset sekian. Nah, itu ada angkanya tuh. Sama halnya dengan KPI. Mas Gemi, misal nanti mau nulis KPI-nya Mas Gemi adalah bisa mendapatkan omset per bulan 100%. Berarti 100% per bulan itu sesuai dengan target perusahaan yang per bulan omsetnya berapa. Terus achievable, pastikan tujuannya realistis. Jadi ketika kita punya target, nggak boleh juga yang kayaknya tuh ngawang banget, kita nggak tahu cara jalannya gimana, strateginya gimana. Jadi alangkah lebih baik target itu kita set berdasarkan data histori kita yang sebelumnya. Kalau omset kita awalnya misalnya 1 miliar per bulan, kalau kita naikin tiba-tiba jadi 5 miliar, itu angka yang aneh atau enggak ya? Bisa kita capai atau enggak ya? Kita harus bisa mengukur itu. Lalu relevan, selaraskan KPI dengan tujuan bisnis. That's why tadi yang harus di-set paling awal itu target perusahaannya dulu, bukan KPI karyawan. Agar kita udah tahu dulu nih arah bisnis tahun depan mau kemana. Lalu time bound, tentukan batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Harus jelas KPI ini nih buat berapa lama. Apakah buat selamanya kita kerja, atau cuma buat 6 bulan, atau buat setahun, itu harus jelas. Nah, contoh. Ini adalah contoh case KPI yang sifatnya adalah smart. KPI-nya itu misal, berani bisnis akan meningkatkan pendapatan penjualan sebesar 70% dalam 1 tahun ke depan. Dia jelas yang mau dibuat KPI-nya adalah pendapatan penjualan. Pengen meningkat. Fokusnya jelas meningkatkan penjualan dan tidak ambigu dan langsung menjelaskan apa yang ingin dicapai. Gak perlu bikin yang bertele-tele gitu. Langsung aja tentuin kita mau ngapain gitu. Terus measurable, meningkatkan pendapatan penjualan sebesar 70%. Nah, ini artinya bisa kita ukur nih indikatornya, karena udah jelas indikatornya adalah angka 70%. Berarti kalau tahun lalu kita dapat totalnya misal 10M, tahun depan mau naik 70%, maka angkanya berapa? Itu langsung bisa kita ibaratnya hitung gitu. Nah, angka juga akan memudahkan untuk kita menilai progres. Lalu selanjutnya achievable. Achievable ini target yang dicapai berdasarkan strategi, terus tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi sehingga tetap menantang. Idealnya KPI itu nggak boleh lebih rendah dari sebelumnya, kecuali ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Misal, tiba-tiba kayak COVID gitu. Orang tiba-tiba jadi susah untuk ngebeli produk kita karena dia butuh keluar rumah misal.
Nah, itu adalah contoh saat kita perlu untuk nurunin KPI kita dari sebelumnya jika terjadi force major. Nah, relevan ini KPI-nya relevan dengan tujuan bisnis, misal untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan, dan ada kaitan langsung dengan strateginya perusahaan. Time bound, ada batas waktu yang jelas, membantu tim fokus pada tenggat waktu yang ditentukan. Sampai sini dari teman-teman udah kebayang belum? KPI itu harusnya kayak gimana gitu? Dari Mas Bobby, mungkin Mas dari HR. Ya itu tadi KPI itu kan jadi ada tujuannya, maksud dan tujuannya, Mbak. Nah, jadi misalkan ini ya jangan bertele-tele, mungkin straight to point aja KPI-nya, misalkan penjualan, tentang yang penjualan ini harus meningkat dari bulan lalu ke bulan sekarang gitu mungkin. Ya, oke. Kalau Mas Bobby diminta bikin contoh satu KPI untuk Mas Bobby di HR, coba Mas, coba buat satu KPI. Menurut Mas Bobby kayak gimana? Kalau saya sih dari segi HR mungkin dari segi kedisiplinan salah satunya, kedua apa ya, terus ya apa sih, untuk misalkan satu divisi butuh beberapa kandidat, nah itu targeting saya mungkin dalam waktu sebulan saya mampu berapa mendapatnya, lalu menjaga untuk supaya turnover perusahaan juga dalam jangka 1 bulan sekarang ini misalkan tidak besar. Oke. Nah, itu Nah, sih. oke, thank you Mas Bobby. Jadi nanti untuk setiap misal kayak kedisiplinan, itu bisa dibuat KPI, misal dengan cara memastikan kedisiplinan karyawan dalam setiap bulannya terimplementasi 100%. Jadi harus tetap ada angkanya ya, Mas. Jadi nanti cara mengukurnya berarti dicatat nih kalau ada dalam sebulan yang nggak disiplin. Misal yang telat atau yang melakukan pelanggaran perusahaan dan lain-lain. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran itu ya otomatis nilainya nggak jadi 100%. Terus kayak tadi memastikan nggak ada turnover yang banyak setiap bulan, itu bisa diganti dengan memastikan turnover karyawan per bulan maksimal misal 5% atau 10%. Itu tetap harus diukur by number. Gitu. Oke. Nah, ini adalah implementasi KPI yang biasanya ada di perusahaan. Cuma sebelum saya lanjut, mungkin saya mau ngasih pertanyaan dulu. Menurut teman-teman, KPI di perusahaan itu penting atau enggak gitu? Atau harus segera diimplementasikan atau enggak? Menurut teman-teman? Penting ya, Mbak. Kenapa, Mas? Karena ya itu tadi jadi bisa menilai. Jadi menilai untuk yang berhubungan dengan tujuan perusahaan ke depannya juga kan berdasarkan dari situ salah satunya menurut saya. Ya, oke. Buat menilai tujuan perusahaan ya. Benar kayak gitu, Mas? Ya, jadi misalkan suatu perusahaan itu punya tujuan kan harus ada KPI-nya juga untuk apa ya, untuk menentukan target ke depannya itu apa sih, seperti apa supaya perusahaan ini berkembang. I see. Ya. Karena kan semua pekerjaan pasti ada targetingnya. Itu sih. Oke. Thank you Mas Bobby untuk jawabannya. Jadi benar banget implementasi KPI ini memang hal yang sangat penting untuk perusahaan dan harusnya bisa jadi tolak ukur kita sudah bergerak sesuai target yang sesuai atau belum sih gitu di perusahaan. Nah, contohnya adalah kayak gini teman-teman, format KPI per orang. Jadi KPI itu sifatnya per orang ya teman-teman, bukan per divisi. Walaupun sebenarnya tiap divisi
itu juga punya targetnya masing-masing biasanya. Tapi kalau kita sebutnya KPI karyawan, ya sifatnya perorangan kayak gini. Jadi ini contohnya, saya jelasin dulu bagian atas ya. Yang bagian atas ini data diri, diisi data diri karyawan tersebut. Lalu yang section kedua tentang business result. Business result, nanti ada selanjutnya nggak ya? Ya. Nanti ada penjelasan lebih detail, tapi saya kasih gambaran luasnya dulu. Business result ini adalah tadi yang contohnya Mas Bobi ngasih contoh di Mas Bobi, misal kalau mau bikin KPI akan ngeset yang 3 hal tadi. Pertama, kedisiplinan 100%, kedua, rekrutmen karyawan maksimal 1 bulan sampai onboarding, yang ketiga, turnover per bulan maksimal 5%. Nah, itu adalah 3 KPI yang Mas Bobi bikin. Itu berarti nanti ditulis 1, 2, 3. Nah, frekuensinya, kedisiplinan, mau dinilainya tiap apa? Per bulan, berarti tulis frekuensinya nanti monthly. Terus KPI lainnya mau frekuensinya apa ditulis. Nah, di samping frekuensi, ada weight atau bobot. Dari 3 KPI tadi, misal Mas Bobi, dari 3 KPI tadi menurut Mas Bobi yang paling penting dan bobotnya dari 100% mau dikasih gede, itu yang mana Mas dari 3 tadi? Misal tadi kedisiplinan, rekrutmen, sama turnover. Misal 100% dibagi 3, cara Mas Bobi bagi bobotnya gimana? Apakah semuanya jadi 33%? Karena semua dianggap penting? Atau ada satu yang misalnya ini bobotnya paling gede nih 50%, karena ini krusial banget gitu. Mungkin dari yang paling besar sih saya urut dari absensi atau kedisiplinannya. Yang kedua itu turnover karyawan, dan yang ketiga mungkin itu urutannya adalah yang terakhir tadi adalah rekrutmen. Oke, nilainya berapa Mas bobotnya? Mungkin kalau kedisiplinan itu dari 100% kita bagi 3 ya Mbak. Dia di angka 40% atau 40% lah kurang lebihnya. Sisanya itu di 30%-nya di rekrutmen sama turnover itu kalau saya sih bikinnya 60 di 35 atau 40 juga. Oke. Nah, rekrutmen itu di 20 atau 15 antara itu sih. Oke. Nah, itu adalah cara misalnya Mas Bobi mengidentifikasi mana KPI yang lebih bobotnya sama, perlu ya, diprioritaskan, yang sama kayak gitu. Tapi nanti itu biasanya akan disetujui dulu oleh atasannya, Mas. Ya. Atasannya setuju nggak nih perspektif Mas Bobi kayak gini? Gitu. Nah, nanti itu akan berpengaruh ke penilaian gitu. Ya. Tapi mulai kebayang ya Mas, jadi tiap KPI ternyata punya prioritasnya masing-masing dan prioritas itu digambarkan dengan bobot yang 100% dibagi ke masing-masing KPI. Betul, Mbak. Oke. Nah, terus yang di bawah ini adalah part of development-nya teman-teman. Jadi kayak Mas Bobi tadi udah nulisin KPI-nya 3. Nah, terus nanti ditulis nih strength dirinya Mas Bobi atau kekuatannya menurut Mas Bobi itu apa sih kekuatan diri saya? Tulis. Terus area of development. Tadi kekuatan kalau ini apa ya yang perlu diperbaiki oleh diri saya, terus ditulis detailnya. Dan terakhir, development action yang mau dilakukan 1 tahun ke depan, biar lebih baik lagi. Misal saya konsisten untuk melakukan training tiap bulan untuk diri saya agar saya bisa memiliki kemampuan misal public speaking atau budgeting yang bagus untuk divisi saya, kayak gitu. Nah, ini versi lebih detailnya, teman-teman. Contoh, kalau untuk divisi sales, biasanya dia punya targetnya kayak gini, Mas Gemi, sebagai gambaran. Contoh, mencapai target omset 100% setiap bulannya. Ini akan diukur per bulan, itu weight-nya atau bobotnya 50%. Kenapa 50%? Karena bagi seorang sales, mencapai omset itu adalah yang utama. Jadi bobotnya paling gede. Terus misalnya meningkatkan closing rate, transaksi repeat order, response time, dan lain-lain.
gitu. Jadi nanti untuk Mas Gemi yang kaitannya dengan sales atau omset itu biasanya jauh lebih gede ya Mas Gemi. Nah, ini contoh untuk area development, strength, dan juga development action. Jadi teman-teman bisa untuk menulis kira-kira diri saya kekuatannya apa, development-nya apa, dan aksi perbaikannya mau kayak gimana. Terakhir, nanti kalau KPI ini udah dibuat, Mas Bobby, dari masing-masing teman-teman udah buat, itu biasanya mesti ngumpulin ke HR, dan HR minta tanda tangan atasannya, gitu. Berarti Jadi, kalau di sini atasannya langsung Pak Edil ya? betul. Jadi biasanya gini Mas Bobby, sebelum KPI ini misalnya mau diimplementasiin sama Pak Idil 2026, masing-masing orang harus megang KPI-nya masing-masing gitu. Itu sebelum teman-teman bikin KPI-nya, dari HR harus bikin sosialisasinya. Jadi kayak tadi saya ngejelasin gitu ke teman-teman kayak ini ya, kayak gini. Jadi KPI itu di awal isi data diri, yang business result contohnya kayak gimana, terus misal kasih contoh yang ini. Nih ya contohnya kayak gini gitu. Terus nanti jangan lupa diisi, dikumpulin ke saya tanggal sekian, misal kayak gitu. Jadi kayak dikasih timeline mereka untuk berpikir bikin KPI-nya, ngumpulin data, terus nanti dikasih tahu disetujui atau enggak sama atasannya, kayak gitu. Atau biasanya yang nyampe ke HR tuh udah sama tanda tangan atasannya masing-masing juga. Jadi HR udah dapet versi final draft KPI per karyawan. Kayak gitu. Oke, kalau ada atasannya masing-masing, tapi kalau belum ada gimana tuh, Mbak? Contoh siapa Mas yang belum ada atasan? Misal. Misalkan kayak accounting, ya, terus general admin. Nah, itu kan belum ada atasan tuh. Ya. Apakah tetap dialihkan ke Bapak langsung juga, Pak Aidil langsung juga, atau gimana? Ya, kalau itu biasanya bisa untuk ke Paidil atau ada yang ditunjuk jadi atasan sementara. Tapi kalau kalau nggak ada penanggung jawab sementara bisa ke Pak Aidil. Oh, baik-baik. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah KPI-nya staff dan leader ternyata itu berbeda. Bagi teman-teman yang nggak punya tim atau belum menjadi leader, KPI-nya itu biasanya 100%-nya business result. Jadi pencapaiannya itu cukup dilihat dari yang ini aja nih, business result-nya. Tapi kalau kayak Mas Gemi yang udah punya tim, itu porsinya beda. 90% misal Mas Gemi sebagai SPV ya, 90% dilihat dari business result, 10%-nya diambil dari people management. Kalau manager bahkan people manajemennya lebih tinggi di 20%. Kalau head bahkan lebih tinggi lagi 50%. Kenapa kayak gitu? Karena kalau udah jadi leader, biasanya mereka harus punya KPI untuk ngatur timnya juga bisa bekerja dengan baik. Timnya nggak boleh sering-sering resign. Timnya harus kerjanya dengan happy gitu. Jadi harus bisa mengontrol suasana di dalam tim. Jadi kalau untuk Mas Gemi biasanya ada tambahan KPI nih kayak gini. Survei kepuasan tim, terus turnover rate timnya harus kecil atau bahkan gak ada, value perusahaannya di tim dijalanin atau enggak. Terus ada namanya 360 feedback. Teman-teman ada yang udah pernah dengar belum 360 feedback? Ada yang udah tahu 360 feedback? Belum. Mbak. Oke, jadi 360 feedback itu ibaratnya kayak gini. Misal Mas Gemi sebagai seorang atasan, kalau misalnya Pak Aidil mau ngenilai Mas Gemi, dari sisi Pak Aidil aja itu kan biasanya yang Pak Aidil tahu doang nih kayak oh Gemi itu rajin untuk ngasih rekap harian, bisa mencapai omset, closingnya bagus. Tapi dari sudut pandang HR,
Kadang nggak bisa cuman minta penilaian dari atasan aja, karena kalau atasan aja takutnya bias. Karena misalnya, oh karena Pak Aidil taunya resultnya doang nih, kita harus tahu dari sudut pandang teman-teman yang lain. Berarti feedbacknya itu dijalankan sifatnya 360, kayak menyeluruh gitu. Baik dari atasan, dari teman yang satu peers, atau bawahan. Jadi feedbacknya nggak hanya dari Pak Aidil, tapi diminta feedbacknya itu dari rekan kerja, rekan kerjanya Mas Gemi, misalnya siapa yang di levelnya sama, misal Mas Ari kayak gitu. Terus bawahannya siapa? 2CS yang saat ini dimiliki. Nah itu semua feedbacknya dikumpulin sehingga HR jadi tahu nih, oh ternyata Mas Gemi itu beneran kerjanya baik karena semua orang itu bilang dia performansnya baik. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Kebayang maksudnya 360 feedback? Jadi ini biasanya form survei di Google Form, tapi kita minta nilainya tuh nggak hanya ke atasan, tapi ke rekan kerja yang satu peers, ke bawahan, dan sebagainya. Adakah teman-teman yang udah pernah nyobain 360 feedback? Mas Bobby, pernah nggak Mas? Belum. Belum ya? Oke, nah nanti mungkin di akhir tahun bisa dicoba nih Mas Bobby di Berani Bisnis, coba adakan 360 feedback. Jadi minta masukannya nggak hanya ke atasan aja, tapi ke rekan kerja atau ke bawahannya ya. Oke, karena waktunya terbatas dan teman-teman juga takutnya overload kalau langsung ke materi performance review. Jadi mungkin untuk materi ini bisa kita cukupkan sampai implementasi KPI. Performance review kita bahas di minggu depan, kita praktek di minggu depan. Jadi harapannya teman-teman hari ini menyiapkan tadi untuk seminggu ke depan ya, menyiapkan target divisinya mau kayak gimana untuk tahun depan. Plus teman-teman mulai bikin coret-coretan KPI masing-masingnya tuh kayak gimana, KPI diri kalian sendiri. Untuk minggu depan kita mulai praktek ke performance review. Sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Oke, saya mau nanya Mbak. Siap, Mas Eh Ari. ya, tadi kan KPI-nya itu KPI karyawan ya. Yes. Nah, kalau untuk KPI divisi itu sendiri itu ada atau enggak? Nah, KPI divisi itu biasanya ada, tapi itu kesepakatan antara manajemen. Maksudnya kayak Pak Aidil sama leader di divisi itu. Misal leader marketing saat ini Mas Ari gitu. Nah, berarti kesepakatannya dibukukan di company target itu, Mas. Nah, Yang apakah itu akumulasi dari KPI si karyawannya atau gimana, Mbak? Karena dulu kan saya pernah bikin untuk saya sendiri untuk tim konten gitu ya, KPI-nya. Sederhananya misalkan target dalam 1 bulan itu harus produksi konten 30 misalkan. Tapi kan 30 ini mungkin untuk satu orang terlalu banyak kan. Jadi yes, dibagi dua tuh untuk 2 orang yes. misalkan. Nah, apakah nanti KPI divisi itu adalah akumulasi daripada KPI karyawan ini digabungkan atau gimana gitu, Mbak? Betul banget. Jadi KPI divisi itu harusnya penggabungan dari apa yang terjadi di divisi tersebut, Mas. Tapi untuk menilai tahunan gitu, misalnya performance review-nya Mas Ari, itu yang dinilai cuman yang KPI individu Mas Ari aja Ya. gitu. Tapi nanti karena misalnya Mas Ari dipercaya untuk jadi leader marketing, harusnya dilihat nih dalam 1 tahun Mas Ari tuh bisa membawa tim marketing lebih baik apa enggak sih gitu. Ini jadi kayak tolak ukur ngelihat si divisi ini udah benar belum sih gue titipin ke Mas Ari misalnya kayak gitu. Oke. Kalau untuk KPI karyawan sendiri itu standar Hmm? minimalnya berapa sih totalnya? Apakah ada minimal? Jumlah Jumlah KPI-nya, KPI-nya jumlah ya. itunya. KPI-nya itu idealnya nggak ditulis lebih dari 5. Jadi misal kayak tadi Mas Bobi 3 gitu, tapi 3 tuh biasanya masih agak dikit, mungkin nanti bisa dibikin 4 atau 5. Tapi kalau udah lebih dari 5, biasanya akan agak buyar tuh untuk ngekontrol semuanya agar terjaga. Ya, Jadi bisa dipilih mana yang benar-benar penting buat masuk KPI, mana yang tadi masuknya cuma job harian aja gitu. oke.
gitu. Jadi dipilih-pilih mana yang masuk KPI, mana yang enggak. Terus kayak misal kayak Mas Ari nih kadang udah ada target kayak produksi konten dan lain-lain, tapi kadang Mas Ari diminta untuk support hal lain. Misal kayak bantuin bikin video trainer atau bikin apa gitu. Nah, kerjaan untuk beberapa role yang suka datangnya tiba-tiba gitu. Misal kayak kerjaan tak terduga itu bisa juga dibuat satu aspek KPI. Jadi misal KPI-nya adalah mensupport ad hoc stakeholder. Ad hoc itu tuh kayak kerjaan tambahan. Itu juga bisa masuk ke KPI. Jadi KPI-nya memang si role itu emang kerjanya kadang suka bantuin yang diminta sama orang lain gitu, tapi nggak tahu apa karena biasanya setiap bulan ada aja kerjaan-kerjaan yang baru. Nah itu tetap masuk KPI biar si karyawan tetap ngerasa gue udah disuruh ABCD nggak masuk KPI, ngapain gue kerjain kan kadang ada yang kayak gitu ya. Nah jadi hal itu bisa masuk di KPI yang namanya support ad hoc stakeholder. Jadi nge-support kerjaan-kerjaan tambahan. Tapi bobotnya nggak boleh gede banget, itu biasanya kayak 10%, 15% masih oke. Oke Mbak, terima kasih. Oke, siap Mas Ari. Dari Mas Bobi, Mas Gemi ada yang mau ditanyakan? Menurut saya sih cukup mungkin kalau untuk KPI maksimal 5 kategori, itu berarti kan kalau 100% dibagi setiap kategori, satu kategorinya itu sekitar 20% lah. Atau mungkin dari 5 itu dibagi dari mana hal yang penting dulu di utama sampai yang paling kecil di akhir gitu ya Mbak ya. Betul banget Mas Bobi, keren. Terima kasih, itu aja sih, aman. Siap Mas Bobi. Oke, dari Mas Gemi gimana Mas yang timnya banyak? Siap menilai dan mereview KPI tim? Sejauh ini sih untuk yang dijelaskan oleh Mbak Alvin sudah cukup jelas, mungkin dicoba dicerna dulu Mbak. Jadi mungkin apa sudah cukup dulu sih untuk sekarang, paling disusun dan dicoba dulu mungkin ya Mbak ya. Kita coba Betul, dulu. betul. Dicobanya nanti dari matriks divisi dulu aja, biar kebayang divisi Mas Gemi itu apa aja yang harus dilihat, baru nanti bisa coret-coret ke yang KPI karyawan. Terus, oh iya, sebagai tambahan, karena karyawannya Mas Gemi levelnya masih staff, biasanya level staff itu nggak bisa langsung diminta untuk kamu bikin KPI sendiri, kayak gitu biasanya berantakan. Jadi bisa nanti Mas Gemi yang buat, terus kasih tahu ini KPI kamu gitu. Jadi biar mereka juga belajar dulu, oh saya punya tanggung jawab target gitu. Nggak bisa langsung mereka yang bikin sendiri biasanya. Oke Mbak. Gitu. Oke, sip. Thank you Mas Gemi. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, dari saya juga cukup. Makasih banyak Mas Bobi, Mas Gemi, Mas Ari atas waktunya di sore hari ini. Semoga hal-hal yang tadi kita pelajari bisa jadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman. Bisa diimplementasikan menuju 2026 yang lebih jelas terarah. Jadi teman-teman juga tahu peningkatan diri kalian akan sejauh mana karena tadi punya KPI. Itu pasti bisa jadi portofolio buat teman-teman juga. Harapannya bisa membawa perusahaan berani bisnis jadi lebih baik lagi di 2026, targetnya juga bisa tercapai. Amin. Oke, kalau gitu izin saya tutup. Sekali lagi makasih banyak teman-teman, sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi di Senin depan. Oh Mbak. Ya. Yang materi tadi atau template-nya itu bisa dikirim nggak ya Mbak, template-nya gitu? Bisa dong. Saya biasanya ngirim ke email Pak Aidil sama Mas Bobi karena belum dapat email teman-teman yang lain. Boleh di-share ya nanti emailnya. Oke, boleh Mbak. Siap Mbak. Siap. Oke, izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman. Terima kasih.